Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita perkenalan dulu ya anak-anak. Ya, nama Ibu Indah Finani Pujiati, dipanggil Ibu Indah. Kemudian Ibu itu lahir di Ngawi tanggal 31 Maret tahun 1966. Riwayat pendidikan Ibu itu dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu semuanya di Ngawi. Kemudian pada tahun 1994 itu Ibu hijrah ke Bekasi, tepatnya di Jati Asih. Di sana Ibu mulai mengajar di SMP Tulus Bakti. Kemudian pada tahun 1996 Ibu menikah dan tahun 1997 Ibu pindah ke Mutiara Bekasi Jaya ini. Makanya alamat Ibu di Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok A12 nomor 5. Kemudian pada tahun 1999 2000 Ibu mulai mengajar di SMP Negeri 3 Cibarusa sampai sekarang ini. Nah, anak-anakku, dikarenakan situasi dan kondisi yang belum memungkinkan, kita untuk belajar secara langsung di sekolah, untuk sementara tidak apa-apa ya, kita belajarnya secara daring maupun luring. Yang penting, semangat belajar kalian untuk memperoleh ilmu pengetahuan tidak kendur. Marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat bertemu dan belajar di sekolah bertatap muka secara langsung. Amin. Apalagi mungkin ada beberapa di antara kalian yang penasaran pengen lihat ibu yang cantik ini. Baiklah, mari kita awali saja belajar kita untuk pertemuan kali ini. Buku paket sudah dibagikan bukan? Sudah disiapkan belum? Sudah kalian membacanya? Wah, jangan-jangan membukanya saja belum. Ya udah, tidak apa-apa. Yang jelas, setelah pembelajaran atau pertemuan kali ini, kalian akan membacanya sebab mungkin ada beberapa materi yang belum kalian pahami. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Kompetensi dasar yang harus kalian pahami yaitu 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Objek itu bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas daerah yang didengar dan dibaca. 4.1 menjelaskan isi teks deskripsi mengenai objek yang seperti tadi, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni, tradisional, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, maupun visual. Tujuan pembelajaran. Setelah kamu nanti mengikuti pembelajaran dari Ibu, diharapkan nanti kamu dapat memahami pengertian teks deskripsi, menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar, menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan dan teks yang dibaca atau didengar. Yang terakhir, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian teks deskripsi. Apa sih? Nah, pengertian teks deskripsi adalah paragraf yang berisi menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Tujuan teks deskripsi itu adalah agar orang yang membaca teks ini seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut.
Nah, setelah kita membahas mengenai pengertian teks deskripsi, sekarang kita membahas mengenai struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu diantaranya ada 1, identifikasi. Identifikasi ini nanti berisi penentuan dari identitas seseorang, benda, atau objek lainnya. Kemudian yang kedua itu berisi deskripsi bagian. Isinya nanti berisi bagian yang memuat gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Penggambaran ciri-ciri itu bisa memecah bagian-bagian dari objek secara rinci. Yang terakhir, struktur teks deskripsi itu berupa penutup. Isinya itu kesan umum yang didapatkan oleh penulis setelah melihat objek tersebut. Sekarang setelah berbicara mengenai struktur, kita berbicara mengenai ciri atau kaidah kebahasaan teks deskripsi. Apa saja? Itu ada beberapa. Yang pertama, ciri atau kaidah kebahasaan teks deskripsi itu 1, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Misalnya kalau kita berbicara mengenai warna, itu kan kita harus jelaskan itu. Warnanya kuning, warnanya merah, atau warnanya biru. Atau yang lebih gampang misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita berbicara mengenai buah, kita harus rinci tuh. Aku suka tuh makan buah. Nah, buahnya yang kamu sebutkan. Buah apa yang kamu suka? Dikonkretkan. Misalnya buah apel, buah semangka, buah durian, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks deskripsi itu adalah menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Ini kalimat ya. Misalnya, ibuku orang yang sangat baik. Nah, kalimat konkret mengatakan baik itu, dia berusaha menolong semua orang. Kalimat yang selanjutnya, untuk mengkonkretkan kata baik itu, dia ramah dan tutur katanya lembut. Paham? Nah, sekarang ciri atau kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Kata sinonimnya indah itu kan diantaranya diungkapkan dengan yang lebih mempunyai emosi yang kuat. Misalnya elok, permai, molek, mengagumkan. Nah, contohnya misalnya kalau di kaidah yang kedua tadi, baik, itu kan kalau kalimatnya ibuku orang yang sangat baik, kalimatnya dikonkretkan dengan kalimat dia berusaha menolong semua orang. Tetapi kalau yang di kaidah nomor 3, kata baik, itu konkretnya apa? Suka menolong, ramah, dan tutur katanya lembut. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Konkret itu secara nyata. Nah, misalnya contohnya pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Nah, konkretnya itu menggunakan majasnya saking lembutnya itu diibaratkan seperti bedak bayi. Tuh. Yang kedua, contohnya angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Angin pantai itu kan tidak mempunyai tangan, tetapi di majas personifikasi angin pantai itu seolah-olah mempunyai tangan sehingga dia bisa mengelus wajah kita. Nah, contohnya seperti itu. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan kalimat rincian. Nah, ini kalimat lagi. Terumbu karang berwarna-warni. Rinciannya ada terumbu karang warna orange, ada terumbu karang warna abu-abu, dan ada terumbu karang berwarna hijau muda. Kaidah kebahasaan yang keenam yaitu menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Nah, ini maksudnya begini, melihat itu kalau misalnya kamu bercerita kepada teman kamu menggunakan teks deskripsi, teman kamu tuh seolah-olah melihat. Misalnya begini, waktu kemarin aku pergi ke sekolah untuk mengambil buku paket, begitu aku masuk ke ruang, aku lihat di situ gerbang SMP 3 yang megah. Kemudian waktu masuk lebih ke dalam lagi, aku lihat ada ruang yang tingkat, ada musola. Nah, di situ itu kita bisa melihat, oh iya ya, digambarkan seolah-olah kita melihat.
Kemudian yang kedua, mendengar. Nah, contoh mendengar itu seolah-olah pembaca itu ikut merasakan mendengar itu. Misalnya begini, aku mempunyai adik yang suka bernyanyi. Setiap kali adikku ke kamar mandi, adikku selalu bernyanyi. Dan memang suara adikku itu bagus. Nah, kita berimajinasi ya, seolah-olah kita juga ikut mendengarkan suara adiknya dia yang sedang menyanyi dengan suara yang bagus. Nah, kemudian yang ketiga, itu merasakan apa yang dideskripsikan. Nah, misalnya contohnya, kalau kamu jatuh, kamu merasakan sakit kan? Nah, di dalam paragraf itu nanti kamu jelaskan seolah-olah pembacanya itu merasakan apa yang kamu rasakan sakit itu. Kemarin waktu aku jatuh dari sepeda, kakiku luka. Nah, karena lukanya itu terkena tanah atau pasir, sampai di rumah aku bersihkan dengan air. Begitu lukaku kena air, betapa perihnya sakitku itu sampai aku meringis. Nah, itu pembaca seolah-olah juga ikut merasakan sakitnya kamu yang jatuh tadi. Nah, paham ya? Oke, sekarang kaidah kebahasaan yang ketujuh, yaitu teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Nah, sebelum kamu paham itu kita bahas sedikit ya. Kata ganti orang itu ada 3. Orang pertama itu adalah saya, aku, kalau bahasa kamu itu gue, kan gitu ya. Kemudian kata ganti orang kedua itu adalah kamu, Anda, engkau, saudara. Nah, bahasa kamu adalah lo, gitu ya. Nah, sekarang kata ganti orang ketiga adalah dia, beliau, nya. Nah, di sini teks deskripsi munculkan kata ganti orang. Kucingku berarti punya ku, ibuku. Dan itu berarti menggunakan ganti orang pertama ya. Nah, kalau sudah kita berbicara mengenai kaidah, sekarang kita membahas mengenai jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi itu nanti ada 3. Yang pertama adalah teks paragraf deskripsi subjektif. Ini maksudnya menggambarkan menggambarkan objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Setiap orang berbeda. Artinya begini, misalnya kamu itu lagi beli makanan. Kalau menurut kamu enak, oh makanan ini enak ya, belum tentu orang lain merasakan enak seperti yang dirasakan. Jadi subjektif itu menurut kita. Kemudian yang kedua jenis teks deskripsi yaitu teks paragraf spasial. Maksudnya di sini objek yang digambarkan hanya tempat, benda, ruang, dan lainnya. Yang ketiga teks paragraf objektif. Di sini artinya adalah objek yang digambarkan apa adanya menurut keadaan sebenarnya tanpa penambahan opini. Jadi apa yang dia lihat orang lain juga sama melihat. Apa yang dia rasakan orang lain sama merasakan. Nah, sudah selesai berarti ya. Nah, barangkali dari penjelasan Ibu tadi ada beberapa yang belum kalian pahami. Begini saja, kamu setelah pembelajaran ini, kamu rangkum buku paket Bahasa Indonesia mengenai teks deskripsi. Kemudian, kalau ada hal-hal yang belum kamu pahami, silakan kamu tanyakan ke Ibu lewat WA. Nanti pertemuannya akan datang, kalau ada waktu, nanti Ibu akan jawab pertanyaan kamu. Paham? Ya, tugasnya itu saja. Kamu merangkum di buku catatan kamu. Setelah kamu catat, kemudian ada yang kurang kamu pahami, boleh tanya ke WA Ibu. Ya, baik. Barangkali cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.